Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Afandi dengan NIM 2023-0810-17. Di sini saya akan menjelaskan laporan atau mempresentasikan laporan tentang aplikasi saya yang berjudul evaluasi fungsionalitas aplikasi bank sampah, pengujian perangkat lunak. Oke, langsung saja. Latar belakangnya kurang lebih eh, aplikasi bank sampah ini eh, jadi opsi untuk warga jika warga ingin atau masyarakat ingin menukarkan sampah menjadi poin dan bisa menjadi menukarkan sampah menjadi poin yang bisa dicairkan menjadi uang atau barang. Kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Nah, buat tujuannya itu memudahkan nasabah dari nasabah dalam mata saldo dengan melakukan transaksi penukaran, terus ngurangin resiko kesalahan manusia dalam pengelolaan data, terus menyediakan interface yang friendly terhadap usernya dan responsif, terus menjamin keamanan dan transaksi informasi pribadi nasabah. Ruang lingkupnya untuk nasabah kurang lebih seperti ini, yaitu registrasi, penyetoran sampah dan perhitungan, pantau saldo sama riwayat terakhir transaksi, terus penukar poin dengan barang atau uang yang sudah saya jelaskan tadi, terus informasi harga. Misalkan jenis sampah ini harganya berapa sesuai sama jenis sampahnya yang diterima. Nah, buat admin ya, admin itu ngelola data nasabah, terus pencatatan transaksi, pencatatan dan verifikasi transaksi. Terus dia mengelola stok sama jenis sampahnya, terus buat laporan transaksi keuangan, terus ngatur informasi bank sampah. Contohnya kayak jam operasional, lokasi, dan sebagainya. Untuk pengelola, yaitu mantau transaksi sama laporan, terus dia verify data, kurang lebih seperti itu. Nah, buat kajian teorinya, bank ini dilakukan untuk menjamin aplikasi berjalan stabil, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan usernya. Terus di bab 2.2 ini pengujiannya, pengujiannya itu untuk verifikasi dan validasi bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Nah, di bab 2.3 itu ada black box testing. Nah, buat yang nggak tahu black box testing itu apa, itu adalah metode pengujian fungsional yang dilakukan nggak perlu tahu nih struktur internal dari kode program atau codingnya. Nah, di black box testing ini ada boundary value analysis atau BVA-nya, yaitu menguji batas-batas input yang diizinkan. Tuh contohnya kayak ini nama, ukuran file, terus jumlah poin, minimal nukernya berapa. Terus ada equivalence partitioningnya. Nah, itu ngelompokin input ke dalam kategori valid sama nggak validnya buat ngurangin jumlah penguji tanpa mengurangi cakupan penguji. Terus selanjutnya ada white box. Buat yang kata white box testing ini metode pengujian yang lebih fokus pada struktur internal dari aplikasi, kayak alur logikanya, terus sama kondisi dalam codingnya. Tuh. Terus dalam aplikasi ini ada fitur-fitur kayak proses validasi dan penyimpanan data pendaftaran nasabah. Terus logika perhitungan poin lah. Terus jalur kondisi saat poin ditukar atau ditolak. Terus teknik dari white box testing ini ada statement coverage sama path testing. Selanjutnya bab 3, nah itu identifikasi fitur yang diuji. Itu ada pendaftaran nasabah. Nah, ini buat elemen sama deskripsinya bisa dilihat aja. Nah, terus ada modul transaksi penyetoran sampah. Aktornya ada nasabah admin. Ini terus modul 3 ada penukaran poin. Kurang lebih seperti ini deskripsinya. Terus pembuatan laporan. Eh, Pembuatan laporan ini diaturnya cuma ada admin guys. Kalau kayak di penukaran poin sama transaksi sama pendaftar tuh aktornya ada nasabah admin tuh. Kalau di pembuatan laporan ini cuma admin doang tuh. Terus oh iya nih, admin dapat ngasilin laporan transaksi dari keuangan dalam format Excel atau PDF itu. Next.
bab 4 itu ada metode pengujian yang digunakan, yaitu objek pengujiannya kombinasi metode black box testing dan white box testing yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Terus setiap fitur ini diuji berbagai teknik, ada BVA, EP, statement coverage, sama testingnya, kurang lebih seperti itu. Terus aplikasi ini bersifat responsif dan dapat digunakan oleh dua jenis pengguna utama. Nah, pengguna utamanya itu nasabah sama admin dari aplikasi ini. Nah, di poin kedua dari bab 4 ini, itu ada BVA-nya pendaftaran nasabah nih. Nah, ini contohnya ada nama, terus batasan ujinya, nilai uji, terus hasil yang diterapkannya segini. Terus yang kedua ada nomor telepon, segini batasan ujinya, nilai ujinya, hasilnya seperti ini. Terus ada equivalence partitioning-nya atau EPI-nya. Ini ada berapa? Ada 4, ada nama. Tuh. Intinya nih kalau misalkan masukin nama sesuai ketentuan pasti bakal benar. Kalau kayak nama asal-asalan kayak gini ada karakter atau ada nomor pasti ditolak. Terus buat nomor HP juga kayak gitu. Ini cuman hanya bisa menerima angka kayak huruf, terus nggak sesuai sama nomor telepon pasti ditolak. Nah, ini kode reference-nya itu ada skenario uji, jalur eksekusi, sama hasil yang diharapkannya. Kurang lebih seperti ini. Ada 3 poin, guys. Terus buat part testingnya seperti ini, ada 3 poin juga. Intinya ini tuh input validnya lah. Kayak nama sama nomor telepon yang valid pasti bisa. Kalau kayak namanya kosong, entah itu ngasal, atau lebih dari 50 karakter, itu pasti gagal. Sama nomor telepon juga seperti itu. Kurang dari 10 digit pasti gagal. Nah, ini buat boundaries value analysis transaksi penyetoran sampah. Ini ada poinnya 1, berat sampah itu batasan uji, nilai uji itu. Terus buat EPI-nya ini ada jenis sampah valid. Ya, kurang lebih seperti yang ada di sini nih. Terus ada kode coverage-nya. Nih, input lengkap. Kayak input jenis atau berat yang sesuai itu pasti berhasil. Kalau kayak berat nggak sesuai sama batasnya, itu jalur eksekusinya pasti berat dijalankan. Terus bakal diblok perhitungan dilewati. Terus transaksinya ditolak gitu. Oh, ini yang terakhir tuh jenis sampahnya. Kalau jenis sampah nggak valid, langsung diblok tuh dari validasi jenis dijalankannya, terus muncul transaksi gagal. Testingnya kurang lebih seperti ini, kurang lebih sama ya, itulah. Terus ada penukaran poin nih, guys. Di boundaries value analysisnya ini jumlah poin minimal 100, terus ini kalau 50 dia gagal, kalau 100 sama 100.000 itu berhasil. Terus ada EPI-nya, EPI-nya ini ada 2 poin tuh kalau saldo cukup. Contohnya 500 poin, terus tukar 200 itu berhasil. Nah, kalau saldo kurang kayak 50 poin, kita punya 50 poin nih, terus ditukar 100 itu gagal gitu, guys. Terus kode coverage-nya ini ada 3 poin, kalau saldo cukup pasti bisa ditukar. Ya logikanya gitu dah. Bisa terus poin dikurangi, terus transaksi dicatat sama admin. Kalau saldonya nggak cukup, cuman ngecek saldo doang nih, terus penukaran gagal, notifikasi saldo tidak mencukupi itu. Terus kalau input kosong, tidak memilih barang atau uang, tetap jalan tapi gagal karena tampilannya error, soalnya nggak input apa-apa dia usernya itu. Terus part testingnya nih, contohnya ini deh, kayak tadi saldo cukup, tuker nih, punya saldo 500 tukar 200 terus disubmit, itu pasti pasti berhasil. Kalau saldo kurang, kayak misal kita punya saldo 50 nuker 100, terus nggak bakal bisa karena saldonya nggak cukup. Nah, kalau kita input kosong, biarin poin kosong terus di submit, itu bakal gagal, muncul notifikasi gagal lah gitu. Nah, terus selanjutnya ada pembuat laporan. Boundaries value analysisnya ini parameternya yaitu ada jumlah poin, nilai bijinya segini, semua berhasil di generate. Terus formatnya itu PDF, Excel, TXT. Nah, yang berhasil tuh cuma PDF sama Excel, guys. TXT-nya gagal. Tuh, terus ada EPI-nya. EPI-nya itu ada format valid sama nggak valid.
Nah, yang sudah dibilangin tadi nih di VA-nya, kalau PDF Excel tuh berhasil. Kalau TXT, Dodge, terus apa lagi ya? Ya pokoknya kalau bukan dari dua ini pasti nggak dukung formatnya. Itu. Terus kode coverage-nya ini kurang lebih sama penjelasannya. Terus testingnya nih sama juga. Selanjutnya oke, hasil dan temuan dari pengujian ini ya yaitu pendaftaran nasabah, transaksi penyetoran nasabah, sama program poin dan pembuatan laporan. Ini paling aspek yang diuji. From input, kayak panjang karakter, terus temuannya ada ini aja, terus aspek yang dicapainya ini jelasannya bisa dilihat sendiri ya guys. Terus modul transaksi penyetoran sampahnya yang kedua, tuh aspeknya seperti ini guys. Terus temuannya ada ini di poin modul transaksi penyetoran sampah. Kalau inputnya berat nggak sesuai itu pasti ditolak. Itu kalau ini aspeknya seperti ini. Kalau penanganan error ya ditolak sistem dengan baik-baik guys. Ini buat modul penukaran poinnya, validasi jumlah poin, terus logika cek saldo sama ngurangin poin, terus penolakan kalau saldo nggak cukup. Temuannya ya penukaran berhasil kalau saldo cukup, sistem nolak penukaran kalau saldonya nggak cukup. Itu aspek yang dicapainya ini ada validasi saldo, keamanan transaksi, respon error. Tuh, terus buat modul yang pembuatan laporan nih, ini formatnya harus PDF atau Excel guys, yang udah saya jelasin tadi. Tuh, terus temuannya, nah balik lagi, aspeknya ada output file, skalabilitas, kelengkapan informasi. Terus buat sarannya nih, saran dan rekomendasinya ya ini otomatisasi validasi, integrasi pembayaran digital, notifikasi real time, aktivitas, UI UX lebih sederhana, menguji coba lapangan. Nah, ini evaluasinya nih, buat kualitas perangkat lunak tuh, fungsionalitas, terus kendali sistem. Nih, kurang lebih poin-poinnya ini lah guys ya. Kayak kemudahan pengguna, mudah diisi, cukup jelas navigasinya. Terus lebih simpelin lagi biar cocok bagi pengguna awam kayak pengelola lingkungan sama warga orang tua gitu lansia. Nah, ini kemudahan perawatan. Kemudahan perawatan nih biar mudah programmernya, mudah buat merawat aplikasinya. Terus keamanannya udah cukup lumayan oke. Tapi disaraninnya enkripsi, terus pembatasan